Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga semua rekan-rekan dalam keadaan yang sehat. Kita bertemu lagi di Brand Energizing Series dari YouTube channel Loh Jinawi. Jangan lupa like dan subscribe ya. Di sini kita akan bahas banyak perspektif tentang branding, di mana itu akan bisa meningkatkan kompetensi bisnis dari rekan-rekan. Sebelum kita masuk ke bahasan kita hari ini, kita ikuti yang satu. Baik rekan-rekan, hari ini kita akan ngomong satu hal yang merupakan kenapa sih kita bersusah payah memikirkan melakukan branding. Di sini tujuannya sebetulnya adalah menciptakan konsumen yang loyal. Kita akan bicara tentang brand loyalty. Loyalitas konsumen terhadap brand. Ini sebuah target, ini kenapa kita melakukan branding dengan susah payah. Oke. Jadi teman-teman, untuk menciptakan brand loyalty itu tidak hanya bicara dari satu aspek brand message misalnya, tidak. Tetapi semua yang kita compiling, semua yang kita rumuskan dalam sebuah brand strategi dan kemudian diterjemahkan menjadi sebuah brand identity sampai diaktifasi menyentuh kepada konsumen itu harus menciptakan experience yang mendriving persepsi mereka, perilaku mereka menjadi loyalis dari brand tersebut. Hal tersebut bisa diciptakan melalui kepuasan, gitu ya. Kepuasan yang didapat dalam mengakses brand kita. Di customer journey-nya mereka memiliki experience yang positif. Jadi akhirnya ratingnya oke gitu. Bintangnya 5 kalau kita ngomong experience dengan Gojek dan segala macamnya gitu ya. Dia puas. Kemudian yang kedua apa? Ada kualitas. Tidak hanya bicara layanan tapi juga harus bicara kualitas. Kita mau nge-branding sebagus apapun dengan activity yang seperti apapun, kalau kualitas produknya, kualitas jasanya tidak bagus, ya percuma saja. Nah, berikutnya apa? Support. Apa yang dimaksud support? Support ini bicara tentang customer service. Customer service. Jadi, mulai dari berinteraksi dengan brand, kemudian sampai ada keputusan pembelian terhadap brand, sampai dengan selesai menggunakan brand, itu ada support yang diterima. Lagi-lagi nanti urusannya dengan satisfaction tadi. Selalu bersinggungan gitu ya. Mereka merasa puas, dan akhirnya experience-nya positif. Itu dengan menyiapkan support. 24 jam support. Gitu. Nah, kemudian trust. Trust maksudnya apa? Dalam bicara branding, kita bicara message, kita bicara pesan, kita bicara janji yang disampaikan kepada konsumen. Untuk bisa mendapatkan trust, maka janji yang disampaikan kepada konsumen itu harus dipenuhi, harus terpenuhi. Nah, dengan segala macam dari sisi kualitas, dari sisi support gitu. Sehingga mereka memiliki kepercayaan terhadap brand. Lalu mungkin kita juga perlu memberikan reward tertentu kepada konsumen ketika sudah berinteraksi dengan brand kita. Nah, paduan dari hal itu ya, mulai dari kepuasan, support system, quality, price, kemudian kepercayaan dan reward yang kita berikan kepada konsumen kita, itu menciptakan loyalitas kepada brand. Apakah serta-merta menciptakan loyalitas seperti itu? Tidak, ada beberapa tahapan. Kita punya namanya brand loyalty pyramid, piramida. Jadi semakin kita ke tujuan utamanya nanti adalah brand advocate. Nanti akan saya sampaikan apa itu brand advocate. Semakin ke brand advocate itu sebetulnya konsumennya semakin sedikit. Itu kenapa sebutannya piramid itu ya. Jadi tahapan yang paling banyak konsumen kita itu tipenya adalah switchers. Switcher ini tidak ada loyalitas. Gampang sekali beralih dari satu brand ke brand yang lain. Di mana yang paling menguntungkan pada mereka, itu mereka akan beralih kepada brand tersebut. Dan biasanya ini adalah konsumen-konsumen yang price sensitive. Price sensitive itu maksudnya cari paling murah. Jangan berharap loyalitas dari konsumen-konsumen yang di karakter seperti ini. Mereka switchers.
Mereka gampang beralih dan mereka price sensitif. Mereka cari yang paling murah. Apakah boleh bermain di sini? Boleh. Tapi siap dengan persaingannya. Bicaranya adalah price competition gitu ya. Kemudian yang kedua adalah certified or habitual buyers. Jadi di sini mereka sudah mulai menggunakan itu ya, menggunakan brand kita. Tapi sebetulnya itu karena kebiasaan saja. Jadi mungkin misalkan dari orang tua, kemudian turun ke dia, dari dulu memang menggunakan brand satu gitu ya, brand A gitu. Maka karena kebiasaan itu, dia menggunakan brand tersebut. Belum ada alasan untuk beralih ke brand yang lain. Tapi ketika dia menemukan alasan di brand yang lain yang jauh lebih menarik interestnya, dia bisa beralih. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah naik lagi levelnya. Dia memang sudah terbiasa dengan brand itu dan puas. Tetapi dia mungkin bisa beralih brand karena membandingkan harga. Ini. Kalau yang tadi yang bawah sekali itu memang switcher dari price, tapi mereka nggak terlalu puas dengan produk, jadi bisa berganti-ganti. Kalau ini sebetulnya puas, tapi begitu ada produk sejenis brand yang lain yang menawarkan hal yang sama dengan cost yang jauh lebih, biaya yang jauh lebih bisa ditekan, maka dia akan bisa beralih. Nextnya naik lagi adalah brand likers. Dia sudah menganggap brand itu bagian dari dirinya, seperti teman begitu ya, maka loyalitasnya sudah mulai terbentuk. Tapi selama dia tidak menemukan teman yang bisa dianggap lebih baik, dalam hal ini brand itu, maka dia masih akan bertahan di situ. Dan tahapan yang paling tinggi adalah committed buyers. Jadi apapun yang terjadi, dia komit menggunakan brand tersebut. Mungkin karena quality-nya, mungkin karena tadi support-nya gitu ya, udah oke. Mungkin karena puas juga dari sisi pelayanan, dari sisi kualitas produk, ada reward-reward yang diberikan dan segala macamnya tadi yang kita sebutkan di awal, maka dia memposisikan komit menggunakan brand tersebut. Nah, apakah di atas ini masih ada? Ada. Ketika kita melakukan proses branding, kita harus sampai kepada posisi menciptakan brand advocates. Apa itu brand advocates? Brand advocate ini sebetulnya tidak bicara hanya dari sisi konsumen sih, tapi juga dari sisi orang-orang yang terlibat secara langsung memproduksi brand tersebut. Jadi, brand advocate ini adalah orang yang dengan sukarela, orang ini dalam hal ini bisa konsumen, bisa pegawai, bisa orang-orang yang berinteraksi dengan brand kita, yang dengan sukarela tanpa perlu kita memunculkan biaya ke mereka, tanpa perlu kita menggaji mereka, tanpa perlu kita membayar mereka, mereka dengan sukarela mempromosikan brand kita. Mempromosikan brand kita, bahkan pada titik tertentu membela brand kita ketika ada orang lain atau elemen lain yang menjelekkan brand ini. Jadi sampai misalkan, produk A yang kamu pakai itu jelek kok. Dia secara otomatis tanpa perlu dibayar, tanpa perlu disuruh, langsung ngomong, nggak bisa. A itu bagus. Brand ini aku sudah buktikan. Nah, pasti kan dia akan ngomong gitu. Aku sudah coba dan aku puas gitu. Support sistemnya oke dan segala macamnya. Ini berarti posisi dia itu sebenarnya sebagai brand advocate. Secara otomatis membela, secara otomatis mempromosikan. Tanpa kita perlu mengeluarkan biaya khusus buat dia. Nah, ini tingkatan yang harus dicapai ketika kita melakukan proses branding, menciptakan customer seperti ini loh, menciptakan konsumen seperti ini. Ini adalah aset dari sebuah brand nantinya, begitu. Nah, brand advocate ini harus bisa kita dapatkan, teman-teman. Dari apa? Dari tadi memastikan bahwa mereka puas, kualitas kita oke, gitu ya, support system kita oke, layanan customer service-nya oke, experience-nya harus dibuat positif sehingga mereka punya kepercayaan terhadap brand dan rela menjadi advocate dari brand tersebut. Nah, di sini ada sedikit tips bagaimana apa sih yang bisa diadvokasi biasanya oleh mereka, gitu ya. Jadi ada sebuah bagan atau sebuah data yang didapatkan paling banyak, ya, apa sih yang akan mereka endorse sebagai seorang brand advocate? Yang paling banyak 51% akan bicara dari sisi high quality products.
Jadi ketika produk kita berkualitas, maka secara otomatis dia akan menjadi dengan sukarela mengendorse produk kita. Ini produk oke loh. Ini produk oke. Aku sudah coba. Nah, pasti dari experience-nya dia gitu kan. Yang kedua, 44% adalah dari reward-reward yang diberikan oleh brand. Jadi seperti diskon, kemudian giveaway, itu juga menciptakan loyalty gitu ya. Dan mereka bisa mengendorse-nya secara sukarela kepada konsumen yang lain. Yang ketiga adalah ketika brand tersebut relevan dengan mengangkat hal yang relevan dengan ketertarikannya dia, interest-nya dia. Yang keempat, dia karena memang sudah komit, sudah suka, sudah cinta sama brandnya, itu 34%. Dan ketika dia menerima layanan support tadi, customer service yang oke, dia akan sukarela mengendorse kepada konsumen lain, itu besarnya konsumen adalah 33%. Banyaknya konsumen adalah 33%. Jadi, apa saja yang akan di-endorse secara sukarela oleh konsumen-konsumen kita yang sudah menjadi brand advocate kita, biasanya adalah quality product, reward yang diberikan, kesamaan interest, kecintaan terhadap brand, dan juga customer service. Itu akan membantu mereka mengendorse dengan sukarela brand kita kepada konsumen lain yang belum menggunakan brand kita. Nah, ini yang disebut dengan brand loyalty. Jadi sekali lagi, targetnya adalah menciptakan brand advocate. Caranya adalah dengan memastikan faktor-faktor terkait brand, kualitas, layanan, customer service, reward yang diberikan, harga, gitu ya, kepuasan, experience positif itu didapatkan oleh konsumen. Maka dia akan bisa menjadi konsumen dalam tahapan brand loyalty. Oke. Nah, ini bahasan kita hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan episode-episode berikutnya yang juga akan bisa memberikan perspektif branding baru yang meningkatkan kompetensi bisnis dari rekan-rekan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.